Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi dan ini saya Upi. Ya, insya Allah di video kali ini kita akan membahas tentang seputar pendidikan ya dari masa SMA. Itu apa aja yang harus disiapin sama kita. Ya teman-teman, adik-adik semua, mungkin kita ada yang udah kelas 3 ya. Ya. Udah yang kelas 3 kemudian masih bingung nih gimana caranya mau ngelanjutin apa, kemudian nanti habis itu mau kerja apa kuliah gitu ya. Kemudian kalau mau kuliah nih, nah spesifik kita dibahas sih di sini bagaimana nanti persiapan menuju kuliah ya Mia. Ya, betul. Nah gitu. Nah berhubung kita di depan samping saya itu ada orang yang tentunya pengalaman banget lah ya dari zaman SMA kemudian masuk punya banyak pengalaman dari zaman SMA kemudian masuk ke S1 kemudian S2. Kita akan berbagi sedikit tips kemudian berbagi sedikit pengalaman yang mungkin bisa teman-teman ambil, mudah-mudahan jadi ibroh lah ya, jadi motivasi buat teman-teman semua. Terutama kita akan bagi beberapa part. Yang pertama adalah tentang jenjang SMA ya, kemudian yang kedua jenjang S1 kemudian S2 ya. Nah, itu kita akan bagi beberapa part ya. Part pertama adalah bagaimana teman-teman mempersiapkan masa SMA-nya ya. Kemudian kalau kita ngomongin SMA nih, kalau kita ngomongin SMA ya, dari sejak kapan sih? Misalkan ya, dari sejak kapan pasti teman-teman nanya, dari sejak kapan harus siap-siap untuk kuliah, untuk persiapan menuju kuliah nih. Ya, coba Umi, Pak jawab. Kalau ditanya dari kapan, dari mulai kita muncul keinginan untuk kuliah, gitu. Ditanya dari kapannya ya bisa dari kapan aja, bisa ketika kita dari SD, bisa ya kalau saya dari SD ya udah punya cita-cita untuk kuliah. Dari SD pengen cita-cita kuliah di Unpad. Oke. Gitu. Tapi mulai take actionnya mungkin mulai masuk SMA lah ya, karena di waktu-waktu SMA tuh kan udah kita menjelang gerbang lah ya istilahnya. Kita udah di gerbang, kita mau kemana setelah itu kita melihatnya dari SMA itu kayak gitu. Oke, kemudian nih tadi kan take actionnya ya sejak kepikiran kuliah nih. Bagaimana kalau seumpama ya baru kepikiran pas 3 nih sekarang nih? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa ya. Cuma mungkin nggak leluasa bagi orang yang nggak terlalu pinter kayak saya untuk mempersiapkannya mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi yang lumayan sulit menurut saya ya. Lumayan sulit. Itu nanggung banget gitu persiapannya. Jadi terlalu mepet ya, terlalu terlambat lah ya, nyaris terlambat. Gitu. Memang ada sih mungkin yang baru kepikiran kemudian langsung take action. Ada. Cuman untuk saya pribadi saya bilang itu terlalu mepet gitu. Karena saya sendiri belajar untuk SNMPTN kemudian ikutan tes tulis. Berapa tahun tuh? Dari kelas 2 lah. Dari kelas 2 ya teman-teman. Udah mulai intens. Jadi TUP ini ikutan SNPTN di Unpad ya, dan beberapa kampus lainnya, dan alhamdulillah nyaris semuanya diterima ya. Nyaris. Tinggal milih aja gitu ya. Jadi waktu itu nenek saya sampai bilang ketika pas orang-orang lain lagi pada milih nih mau lanjut kemana, saya tinggal milih mau ngambil yang mana gitu. Karena memang waktu itu saya pengennya kayak gitu. Nah, jadi di saat orang lain mungkin masih bingung mau masuk kemana, lah ini mau milih yang mana gitu ya. Dan pertimbangannya akhirnya di Unpad ya. Nanti insya Allah akan kita cerita bagaimana cara masuk Unpad dan kampus-kampus PTN atau perguruan tinggi negeri lainnya. Nah, TUP nih bimbel ya, misalkan dulu kan TUP tadi ngomongin bimbel nih. Penting nggak sih bimbel buat akselerasi atau meningkatkan knowledge kita dalam pelajaran tertentu misalkan? Bimbel penting nggak penting? Penting nggak penting ya? Iya, karena saya pun bimbel waktu itu. Bimbel dari kelas berapa? Dari kelas 10. Dari kelas 1 SMA ya? Ya, saya waktu itu boleh sebut mereknya? Ya boleh lah, udah terkenal ini. Ya, saya waktu itu bimbel di GO bareng sama teman-teman saya yang lain, tapi nyatanya kita nggak boleh terlalu pede karena udah bimbel. Atau yang nggak bisa bimbel nih nggak boleh kehilangan kepercayaan dirinya karena nggak ikut bimbel kayak gitu. Jadi
lulus enggaknya kita ya gimana kita. Kalau misalnya bimbel itu mungkin ya, menurut saya pribadi yang udah pernah bimbel juga, itu kita apa ya, memahami skemanya aja sih. Kayak misalnya passing grade, kalau dulu kan masih ada passing grade ya. Dari bimbel itu saya bisa tahu, oh ada passing grade masuk kedokteran itu berapa passing grade-nya, kayak gitu. Masuk PTN yang bagus jurusannya, itu passing grade-nya berapa kayak gitu. Mungkin itu plusnya gitu. Tapi kan saat ini mah kita bisa dapat itu di internet kan. Iya. Kita kalau misalnya untuk yang nggak bisa bimbel karena biaya ya, karena waktu itu saya kebetulan dapat beasiswa juga untuk bimbel dari nenek gitu. Waktu itu nenek saya ini ya pegawai negeri, jadi dapat potongan lumayan besar gitu. Jadi saya ikut bimbel gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa bimbel pun ya nggak apa-apa. Yang penting kita persiapan maksimal di rumah, kita cari gali. Udah ada internet ya, ya nggak sulit sebenarnya. Sangat memudahkan. Kalau waktu saya dulu internet tuh harus ke warnet dulu. Iya. Harus ke warnet, berjibaku dengan ya istilahnya lingkungan warnet kan nggak terlalu baik untuk perempuan kayak gitu. Ya kalau dilihat berarti kan TUP ini lumayan perjuangannya dari kelas 10 atau kelas 1 SMA ya. Itu berarti sangat lama ya, nggak mepet di kelas 3 ya. Berarti puncak-puncaknya di kelas 3. Puncak sampai yang nggak tidur terus kurang tidur belajar. Kurang tidur ya. Jadi kan biasanya kalau waktu tidur kita itu jam 9 sampai jam 5 atau sampai jam 3 ya. Nah, waktu itu saya tidur itu bener-bener yang nomor kesekian gitu. Jadi saya jam berapa waktu itu, waktu kelas 3 tidur jam berapa tuh biasanya? Tidur gasik apa ya, pokoknya cepet, tidur cepat. Nah, cuma nanti sekitar jam 10 jam 11 itu bangun lagi untuk kemudian belajar apa aja. Nah, jam 11 malam. Jam 11 malam. Wow, berarti Masya Allah ya. Berarti jam 9 tidur, jam 11 malam bangun ya. Dan itu sengaja nggak sholat isya, soalnya kalau nggak sholat isya kan kadang nggak tenang ya. Belum sholat tuh nggak tenang. Nah, dari situ kan kita jadi harus sholat nih, bangun. Itu sih waktu itu ditambah sama sholat tahajud nggak? Nggak usah dibilang itu rahasia. Iya, rahasia dengan Allah ya. Ya ini motivasi aja buat teman-teman ya, bahwa ada dimensi doa juga yang harus kita panjatkan di samping ikhtiar gitu ya. Ya saya ceritain aja ya, bahwa TUP ini kalau habis bangun malamnya itu pasti sama tahajud juga untuk meningkatkan spiritualnya tentunya ya. Ya itu alhamdulillah, dan doa yang paling mustajab juga di situ. Pas tahajud dia berdoa pengen ya masuk PTN negeri, PTN favorit, jurusan favorit ya gitu kan. Nah, TUP nih, kemudian nih tadi effortnya lumayan gede ya di tahun pertama, kemudian tahun kedua itu ada bimbel, ada ekstra belajar di saat orang lain sedang asik-asiknya main ya. Anak muda kan nikmatin masa muda ya. Kalau TUP mungkin nikmatin masa mudanya itu dengan belajar gitu kan. Main juga ada sih. Main juga. Cuma ya kita harus tahu ininya lah. Tahu waktu ya. Tahu waktu gitu. Saya sering main juga. Walaupun mainnya saya itu tetap di rumah gitu. Jadi teman-teman yang nyamper gitu. Bukan saya yang keluar gitu. Oke, kemudian nih kalau saya katakan nih apakah ada dimensi lain, aspek lain ya? Misalkan dari sisi adab kepada guru, apakah itu berpengaruh terhadap keberhasilan TUP masuk ke PTN negeri? Apakah ada sih di sisi-sisi itu, sisi-sisi spiritual, akhlak gitu? Pasti ada. Soalnya saya itu dibiasakan sama almarhum ibu saya untuk minta doa ke semua orang gitu. Kemudian saya juga punya prinsip ya, guru itu kan udah ngasih kita ilmu ya, ngasih kita ilmu, ngajarin kita segala hal gitu. Kita harus baik sama dia, kita harus baik sama mereka, kita harus benar-benar sopan gitu. Bahkan sempat saya nih dibilang penjilat, dikira ngedeketin guru dengan maksud tertentu. Padahal saya dari sejak SD sampai kuliah pun saya tuh nggak pernah jauh sama dosen atau sama guru tuh nggak pernah. Hampir di semua level saya tuh keluar itu deket sama mereka. Selalu menjaga silaturahmi. Iya, sampai sekarang aja dengan guru SD saya masih tetap kontak. Itu guru SD ya? Guru SD gitu. Iya, Masya Allah ya. Ya berarti kesimpulan akhirnya nih buat teman-teman nih di part ini nih, SMA ini apa yang harus dilakukan sama teman-teman. Kemudian ada yang kurang satu, SMA favorit.
Harus gak sih? Kalau menurut saya Enggak ya? nggak harus favorit. Jadi nggak menjamin ya kita sekolah di SMA yang favorit, kemudian kita bisa lulus di perguruan tinggi yang bagus kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang seperti itu, tapi balik lagi ke orangnya. Banyak juga kok dari SMA favorit yang nggak lolos juga ke ke perguruan tinggi yang bagus, banyak juga. Dan banyak juga yang dari nggak favorit. Ya, contohnya saya nih, saya itu dulu sekolah di SMA yang baru berdiri 5 tahun. Gitu, waktu saya itu pokoknya baru 5 tahun berdiri. Ya sama-sama, meski sama-sama negeri tapi yang Iya. nggak difavoritkan waktu itu ya. Enggak. Mungkin sekarang udah favorit ya, alhamdulillah gitu. Cuma waktu itu saya gini, PTN itu terkadang ngelihat track record dari alumninya. Misalnya alumni SMA 2 gitu yang kuliah di mereka, terus dilihat kan track recordnya, atau ada yang ngebatalin pas dapat senam PTN undangan atau enggak kayak gitu. Nah, saya waktu itu menjadi orang pertama yang lulus di Unpad. Meskipun sebelumnya kakak tingkat saya ada yang dia tuh lulus di UGM. Ada, cuman kan untuk di Unpad alhamdulillah baru saya. Setelah saya tahun berikutnya 13 orang alhamdulillah. Masya Allah. Gitu, Jadi alhamdulillah. pembuka gerbang ya untuk adik-adik tingkat yang lain ya. Bisa Ya, jadi. Masya gitu, Allah. Jadi alhamdulillah. ya berarti kalau gitu ya otomatis jadi favorit dong sekarang ya. Favorit. Gimana sih? Otomatis sekarang jadi favorit ya. Berarti kesimpulannya nggak ada bedanya favorit dan non favorit ya. Kembali ke diri masing-masing ya. Kembali ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kitanya udah niatnya bagus, udah tahu kita memahami diri kita itu sejauh mana potensinya kayak gitu, insya Allah. Termasuk dong kalau gitu ya, termasuk anak SMK, anak pesantren, SMA jelas. swasta juga sama ya. Sama. Mereka semuanya juga nggak ada punya. batasan Iya. buat masuk ke PTN negeri, kemudian kesempatan. ya cita-cita mereka semuanya ada ya. Tergantung Tergantung diri. Iya, tergantung Sejauh apa kita memperjuangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Kayak Masya gitu. Allah. Ya, itu saja mungkin ya. Teh Upi makasih banyak sharing atas anak SMA-nya dulu waktu SMA kayak gimana. Pacaran nggak sih dulu? Dulu pacaran juga nih. Pacaran juga ya. Jadi normal juga sih ya pacarannya, tapi ya masih cinta monyet Iya, gitu ya. dan kebetulan pacarannya itu pacaran yang diawasin gitu, karena nggak bisa main ya udah di rumah gitu. Oh gitu. Sama siapa pacaran? Iya, oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan. Ya boleh langsung dikomen aja. Ya, oke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.